kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, semoga dalam keadaan baik selalu ya dan tetap semangat pagi. Saya sangat bersyukur sekali dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan ibu-ibu semuanya. Ada yang sibuk bekerja, sibuk mengurus anak, mungkin ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan ibu-ibu semuanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh ya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Baik. Perkenalkan, nama saya Nia. Jadi ibu-ibu bisa panggil saya Mbak Nia atau Kak Nia, seenaknya ibu-ibu semuanya aja gitu ya. Oke, jadi sebelum itu saya percaya sekali ibu-ibu di sini sebagai orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, betul? Betul. Gak ada orang tua yang pengen anaknya itu merasa kurang dipahami, kurang kasih sayang, kurang dimengerti. Menurut saya nggak ada sih orang tua yang pengen anaknya seperti itu gitu. Nah, maka dari itu kita hadir di sini untuk sama-sama belajar. Pastinya tidak ada yang saling menggurui. Pokoknya kita saling belajar, kita saling mengingatkan, saling memahami satu sama lain, begitu. Karena dalam keseharian Bapak dan Ibu ini pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya dalam membersamai perkembangan anak-anak ibu-ibu gitu. Jadi hari ini kita akan membahas cara membangun kedekatan orang tua dan anak, tapi dengan sudut pandang yang sedikit lebih berbeda. Karena di sini kita membahas bukan hanya kedekatan secara fisik saja, tapi bagaimana anak-anak itu merasa kayak aku ini tetap disayang loh meskipun aku punya salah gitu. Aku dipahami loh sama orang tuaku begitu. Oke, sebelum itu aku mau tanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini. Misalnya kalau kalian ibu sama anak di satu ruangan, ada yang masih suka main HP sendiri-sendiri nggak di sini? Masih. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa tuh seperti itu? Ibu bisa dijelasin nggak Ibu? Kenapa tuh bisa kayak gitu? Soalnya kita kan yang di rumah main HP sendiri-sendiri. Soalnya ini sih saya kebetulan buka online shop kan, jadi kayak harus sibuk buka HP terus gitu. Terus kalau papanya kan ya orang kantor mbak lagi WFH. Jadi gitu ya di rumah ya buka HP, laptop. Kalau anak-anak ya karena kita sama-sama sibuknya ya kita kasih HP aja. Nah gitu tuh. Padahal secara fisik kita benar-benar deket ya, deket gini ya, serumah gitu, pasti deket. Tapi kenapa secara hati kok kita malah berjarak gitu sama anak tuh? Nah maka dari itu kita di sini akan membahas cara membangun kedekatan orang tua, tapi yang lebih sederhana, disederhanakan gitu ya. Oke, jadi ada beberapa cara yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak. Yang pertama yaitu quality time. Luangkan waktu khusus bersama anak tanpa gangguan, tidak harus lama, yang penting fokus dan penuh perhatian. Jadi di sini ibu-ibu, kadang kita sebagai orang tua itu sudah merasa bersama sama anak-anak, tapi padahal kita tidak benar-benar ada dalam dirinya anak-anak itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu misalnya kayak tadi, kalau misalnya kita lagi ada di satu ruangan yang sama, coba HP-nya ditaruh dulu. Terus misalnya kalau anak-anak lagi ngomong, coba ditatap anaknya. Terus tungguin anaknya itu selesai bicara dulu, baru kita sautin begitu. Dan lanjut yang kedua yaitu komunikasi empatik. Mendengarkan anak dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Dan anak itu tidak selalu butuh solusi, tapi butuh didengarkan dan dipahami. Ini sedikit krusial sekali di era sekarang ini ya. Pastinya kebanyakan orang tua zaman sekarang itu pasti kalau misalnya anak-anak lagi curhat kan langsung bilang, mangkani opo ibu bilang. Pasti gitu kan, langsung julid gitu kan, langsung menasehati gitu.
nggak didengerin dulu anaknya. Padahal anak-anak itu cuma butuh satu, ibu-ibu. Anak-anak itu cuma butuh didengerin doang. Anak-anak itu cenderung lebih ke apa ya? Mereka itu cuma pengen validasi aja gitu loh. Jadi mereka itu cuma pengen didengerin aja. Contohnya itu coba kata-katanya tadi, yang saya bilang tadi diganti dengan kamu lagi sedih ya, kamu kenapa kok sedih, coba kamu mau cerita nggak sama ibu gitu. Coba diubah dengan kata-kata seperti itu, yang nantinya itu akan berdampak kalau misalnya anak-anak itu nanti besar. Misalnya kalau misalnya anak ibu-ibu ini sudah besar dan nantinya punya masalah, anak-anak itu tidak bingung mau cerita ke siapa, mau lampiasin ke siapa, pasti larinya ke kita karena emang dari kecil ya udah cerita ke kita gitu. Jadi orang tua itu jadi tempat ternyaman dan teramannya mereka gitu. Jadi mereka nggak perlu cari tempat lain gitu. Kan orang tua di sini pengen dong anak-anaknya seperti itu, benar? Benar. Oke, sekarang saya izin bertanya nih ya sama ibu-ibu. Misalnya nih, kalau ada anak-anak kalian lagi curhat misalnya, ibu-ibu di sini lebih sering menasehati dulu atau didengerin dulu ceritanya anak-anak? Coba siapa yang bisa menjawab? Mungkin Ibu Ulfa? Kalau anak saya ya biasanya kalau dia cerita, ya saya dengerin dulu gitu. Dia yapping dulu atau dia nangis dulu sampai selesai. Habis itu dia nggak mau aku ngobrol gitu dulu, mau peluk dulu pun gitu. Habis itu saya peluk, baru saya nasehatin di situ. Masya Allah, boleh tepuk tangannya untuk Ibu Ulfa semuanya. Masya Allah, itu adalah parenting yang Masya Allah sekali ya ibu-ibu. Jadi benar banget, anak-anak itu cuma pengen didengerin dulu. Nasihatin ya boleh, kan nasihatin itu bikin solusi ya, berarti ya nggak apa-apa banget. Tapi coba didengerin dulu anaknya ngomong. Jadi jangan langsung nasihati, langsung kayak kamu ini gini-gini, jangan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu menunjukkan kasih sayang. Tunjukkan rasa sayang secara langsung, baik lewat kata maupun tindakan. Di sini saya mau tanya sama ibu-ibu, kapan terakhir kali ngomong aku sayang kamu ke anaknya? Coba, kapan terakhir kali bilang begitu, Ibu Ais? Kapan? Terakhir kali saya bilang ke anak saya tuh kebetulan atau tidak pernah sama sekali? pernah. Oh, pernah. Kebetulan kemarin sih. Alhamdulillah. Iya, karena anak-anak itu yang tadi saya omongkan butuh validasi. Iya, benar sekali. Jadi kadang orang tua itu pasti mikirnya, halah apa anak-anak lo juga pasti tahu gitu kalau aku ini sayang, orang tua itu pasti sayang anak gitu. Padahal nggak selalu seperti itu. Anak-anak itu juga pasti ingin kayak mereka itu diucapkan kayak ibu sayang kamu, ayah sayang kamu gitu. Terus contohnya lagi, misalnya kalau mereka lagi mau tidur gitu, bisalah memberi pelukan dulu, pelukan hangat, sentuhan-sentuhan kecil gitu. Kemudian memberikan perhatian-perhatian kecil kayak misalnya ya kayak tadi nanyain PR-nya udah belum, atau kamu lagi sedih, kayak perhatian-perhatian kecil gitulah pokoknya. Oke, lanjut kita keempat, yaitu rutinitas positif. Bangun kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama secara rutin. Jadi di sini ibu-ibu itu bisa pokoknya melakukan kegiatan yang sederhana lah ya, yang biasanya emang dilakukan secara bersama-sama, misalnya kayak makan malam bersama, atau cerita sebelum tidur, atau kegiatan keluarga yang di akhir pekan. Misalnya kalau Sabtu atau Minggu jalan-jalan kemana gitu, itu kan untuk supaya hubungan orang tua dan anak itu supaya lebih dekat lagi gitu. Oke, sekarang supaya kita nggak cuma denger saya ngomong aja, sekarang kita langsung ke praktik aja mungkin ya ibu-ibu. Jadi saya butuh 2 orang yang mau
untuk menemani saya di depan sini, boleh 2 orang saja. Oh iya, silakan. Bersama Ibu siapa ini? Ibu Cindy. Ibu Cindy dan Ibu Tari. Jadi skenarionya seperti ini. Ibu Cindy misalnya jadi ibu, terus si Ibu Tari ini misalnya jadi anak gitu. Nah, nanti Ibu Tari kayak bilang misalnya kayak aku nggak diajak, pokoknya intinya kayak nggak diajak main gitu loh sama temen-temennya. Nanti respon dari Ibu Cindy gimana gitu. Dan Ibu Cindy juga jangan langsung kayak menasehati, coba dengerin dulu anaknya. Oh iya, pakai metode yang tadi ya. Iya. Kamu dari sana tuh. Pura-pura habis nggak diajak main. Ibu, kenapa nak? Aku gak diajak main. Kenapa? Gak tahu. Coba cerita pelan-pelan. Kenapa ya? Gak tahu gak diajak main. Mungkin karena aku jarang ngomong sama mereka. Kenapa kamu jarang ngomong sama mereka? Gak tahu, mereka juga kayak gak temenan sama aku. Oh, sini dulu. Oh. Gak apa-apa ya. Mungkin memang ini kamu jarang keluar kan. Kamu sehari-hari di rumah belajar. Berarti memang harus banyak-banyak bergaul sama yang lain. Oke. Itu teman-teman bukan jahat kok, bukan apa. Jadi kita nggak boleh langsung menjudge mereka yang enggak. Coba dideketin temennya gimana. Ajak mereka main pelan-pelan. Kalau kamu nggak diajak, ya udah pulang aja, kita main lagi di luar sama yang lain. Oke? Tepuk tangan dong semuanya. Bentar dulu. Sekarang ini gimana perasaannya sebagai seorang anak kalau ibunya ini dengerin dulu, nggak dinasehati, gimana? Rasanya lebih enak. Ya, lebih enak soalnya kan perasaan kita itu bisa didengerin sama orang tua, gak langsung dipotong. Gini. Iya, benar banget. Dan dari Ibu Cindy gimana? Susah nggak kalau ngedengerin anak dulu gitu? Kalau kita sebagai orang tua ya, harusnya kan kita kan lebih paham kan, pemikiran kita, logika kita itu lebih luas daripada anak-anak. Harusnya hal itu tuh lebih mudah juga buat kita buat memahami mereka kalau waktu mereka ada susah dan pengen cerita gitu. Gampang banget kok sebenarnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya Ibu Cindy dan Ibu Tari. Silakan duduk. Sekali lagi berikan tepuk tangan teman-teman untuk Ibu Cindy dan Ibu Tari. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke ibu-ibu, jadi ternyata kayak ketika anak-anak itu merasa didengar, dia tuh jadi lebih plong gitu ya ceritanya. Dia lebih lebih berani juga gitu. Ibu-ibu, memang anak-anak sekarang itu banyak tempat pelariannya ya, seperti yang saya bilang tadi, kayak di medsos, di TikTok, di Instagram, di mana-mana lah pokoknya gitu. Tapi peran kita sebagai orang tua itu kan pastinya yaitu untuk membuat anak-anak itu nyaman dan aman bersama kita gitu ya. Jadi itu adalah hal yang harus dilakukan secara tulus dan konsisten kita sebagai orang tua begitu. Oke, ibu-ibu semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di ujung kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan refleksi sederhana bagi ibu-ibu semuanya ketika nanti pulang di rumah. Tidak perlu langsung sempurna, cukup dimulai dari hal-hal kecil sederhana aja tapi secara konsisten gitu. Karena memang proses membersamai anak itu adalah perjalanan paling panjang ya Bapak dan Ibu. Baik, saya Nia mengucapkan terima kasih. Saya sangat menghargai keterbukaan dan keterlibatan ibu-ibu semuanya ada di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.